Shalom, kita akan mulai ibadah subuh buha-buha ijuk. Kita persiapkan hati dan pikiran kita, kita bersaat teduh sejenak. Jemaat Tuhan yang terkasih, di subuh ini kita berkumpul dengan penuh sukacita dalam peringatan kebangkitan Yesus Kristus dari kematian. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu, dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring, dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Mari kita nyanyikan kebangkitan yang nyata, kemenangan, karena maut telah dikalahkan. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 627 ayat 1 dan 2. Pada ayat 2 kita bangkit berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya,
dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih, firman-Mu mengatakan bahwa kami menderita dan mati bersama-sama dengan anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami, supaya kami bersama dengan Dia di dalam kesulitan, dalam kemuliaan. Ajarlah kami menuruti kehendak-Mu, teguh dalam iman, serta penuh pengharapan akan kebangkitan dan kemuliaan yang kelak Tuhan berikan kepada orang yang percaya kepadamu. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 92 ayat 1 dan 3. Firman Tuhan yang menjadi epistel untuk kita pada ibadah subuh saat ini tertulis pada kitab Roma pasal 6 ayat 3 sampai 11. Marilah kita membacanya secara responsoria. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah, serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 93 ayat 3.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat Paskah buat kita semuanya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan kita dalam acara ibadah Paskah Subuh atau buah-buah ijuk, di mana dalam gereja mula-mula Paskah Subuh dirayakan di kuburan dengan tradisi para perempuan-perempuan Yahudi berangkat ke kuburan untuk meminyaki tubuh Yesus. Tetapi ketika mereka bertemu dengan malaikat Tuhan, bertemu dengan Yesus sendiri, diingatkan bahwa dia tidak di sini lagi, dia sudah bangkit seperti yang sudah dikatakannya kepadamu pada waktu yang dahulu. Dan itu sebabnya gereja HKBP juga bergerak dari ibadah Paskah di kuburan pemakaman umum menjadi bergerak ibadah Paskah Subuh buah-buah ijuk di gereja, karena di perkotaan kuburan bukan lagi kuburan opung. Jadi keluarga harus terpencar. Kalau masih di Bonapasogit masih ada gereja yang memakai ibadah itu tetap dilakukan di kuburan, yang dimana kuburan itu adalah kuburan paropopu perketurunan. Jadi semua keluarga masih di situ. Anggota di Sinion, saya ada di Pondok Rajek, saya ada di Cikadung, Cipaku, saya ada di anak asing. Jadi tidak bisa lagi berkumpul keluarga. Itu sebabnya bergeser semakin belakangan hari, jadi semakin dilakukan bahwa buah-buah ijuk Paskah itu dilakukan di gereja. Firman Tuhan diambil dari surat kiriman Rasul Paulus yang kedua kepada jemaat Korintus pasal 4 ayat 14. 2 Korintus 4 ayat 14 demikian bunyinya. Karena kami tahu bahwa Ia telah membangkitkan Tuhan Yesus, akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus, dan Ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada dirinya. Allahu botohami nang paheo Tuhan Yesusi, paheo ni ido nak kami rapo Yesusi, jala pajongjongon nado hami rapok kamu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara dikasihi oleh Kristus, kalau kita berkumpul pada saat ini dalam rumah Tuhan dalam ibadah Paskah Subuh buah-buah ijuk, dan firman Tuhan mengatakan kepada kita pada saat ini, yaitu bagaimana Paulus pertama sekali mau membela dirinya tentang bagaimana dia masih dapat bertahan untuk memberitakan Injil. Apa dasar, apa motivasi Paulus untuk tetap bertahan walaupun dia harus menderita? Karena apa? Dalam kehidupan orang-orang Korintus sudah terjadi yang disebut dengan pengagungan daripada orang yang memberitakan Injil. Ada kelompok-kelompok dalam kehidupan mereka. Karena apa? Mereka lebih mementingkan logika dan perasaan mereka daripada inti yang diberitakan itu. Itu sebabnya kalau kita baca dalam surat 1 Korintus, di situ ada golongan Kepas, ada golongan Petrus, ada golongan Paulus, Apolos, ada golongan Kristus. Dan Paulus mengatakan, bukan yang menanam, bukan yang membersihkan, tetapi Dia yang menjadikannya, yaitu Yesus sendiri. Dan itulah dasar pemberitaan daripada Paulus ketika dia harus bolak-balik menderita, harus keluar masuk penjara untuk memberitakan Injil, karena Yesus sendiri yang menangkap dia menjadi rasulnya, menjadi pemberita Injil. Dari awalnya Paulus adalah orang yang menganiaya orang-orang yang disebut pengikut Kristus. Firman Tuhan dikatakan pada saat ini, dikatakan karena kami tahu
Karena kami tahu artinya apa? Paulus mencoba mengingatkan kepada orang-orang Korintus yang selalu mengandalkan logika pengetahuan mereka. Paulus mengatakan kami tahu, dan pengetahuan Paulus adalah pengetahuan yang pasti. Bukan hanya sekedar pengikut. Pengetahuan Paulus yang dikatakan rasa tahu Paulus adalah karena dia mengenal siapa yang dia beritakan itu. Dang naninna tuninna. Yang sering terjadi dalam kehidupan kita sama seperti lapo orang Batak. Lapo, kedatuak, laporan politik, makanya dibilang itu laporan politik. Karena apa? Semua orang yang berbicara di lapo itu adalah seakan-akan bahwa dia adalah orang yang paling tahu. Tetapi ketika dia ditanya dari mana ada faktanya, katanya Ninna. Dan ketika si Ninna itu ditanya, siapa itu si Ninna? Tidak tahu juga dia. Karena apa? Dia hanya memberitahukan tanpa dia mengenal sendiri itu siapa yang dia beritahukan. Dan itu sebabnya dalam kehidupan kita di tengah-tengah Indonesia juga sering terjadi pemberitahuan yang sering terjadi adalah berita-berita bohong, berita-berita hoax yang terjadi. Tapi Paulus mengatakan pada firman Tuhan saat ini, karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus. Iya, siapa itu? Sebagaimana kita tahu bahwa Yesus itu bukan bangkit sendirinya dari kematian, tetapi Ia dibangkitkan oleh Bapa, oleh Allah Bapa. Artinya Tuhan yang membangkitkan Yesus, dan itu yang dipercaya oleh Paulus dan mengatakan bahwa dia akan senantiasa memberitakan firman Tuhan, memberitakan tentang Yesus. Karena apa? Dia tahu bahwa Tuhan juga akan membangkitkan setiap orang yang percaya kepada Yesus bersama-sama dengan Yesus. Dan itulah pengharapan manusia. Karena apa? Sebelum kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, kehidupan manusia adalah ketika seseorang itu mati, maka semuanya berakhir dalam kematian. Tetapi ketika Yesus sudah bangkit, maka dikatakan di situ bahwa orang manusia tidak lagi berakhir dalam kematian, tetapi sudah mempunyai pengharapan sampai kepada kehidupan yang kekal. Dan itulah sebabnya manusia, orang-orang percaya, ketika Yesus sudah dibangkitkan, dan itulah yang memberikan semangat kepada Rasul Paulus untuk senantiasa berjuang untuk memberitakan firman Tuhan, memberitakan Yesus yang bangkit. Karena dia mempunyai pengharapan bukan dunia ini. Penderitaan ini hanya sementara. Penderitaan ini hanya yang ringan. Hidupan nagabi dokon dang sadia. Tidak seberapa penderitaan yang kami rasakan sekarang. Tidak seberapa dibandingkan dengan kemuliaan yang sudah disediakan oleh Allah Bapa. Gabi margogo. Dan menjadi memperoleh semangat. Dan itulah dampak kebangkitan Yesus Kristus. Kalau kita membaca bagaimana itu proses kebangkitan, dan juga bagaimana situasi murid-murid, dikatakan mereka mengalami perubahan ke arah yang positif. Dia juga akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus. Dia adalah Allah Bapa yang berkuasa atas seluruh dunia ini. Dia adalah Allah Bapa yang menciptakan dunia ini, yang memberikan napas kehidupan, yang menyertai kehidupan manusia. Dan dikatakan di situ, Dia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada dirinya.
Saudara-saudara yang kasih Yesus, apa yang mau dikatakan oleh firman Tuhan kepada kita kalau dikatakan oleh Paulus, kami tahu karena kami tahu. Dan kalau kita baca di ayat-ayat sebelumnya dikatakan di situ, harta rohani yang dimiliki orang percaya itu seperti harta dalam bejana tanah liat yang bisa gampang pecah tetapi Tuhan menjaganya. Pola medebu ibana pecah. Tetapi Tuhan memelihara itu. Saya kemarin menonton ada satu video itu tentang inovasi manusia sekarang. Ada sebuah yang kalau di mobil airbag yang dibilang itu kalau kendaraan mobil tabrakan langsung keluar airbag yang membuat itu supaya yang pengendara atau penumpang tidak hancur lebur wajahnya, kepalanya, itu langsung airbag itu datang keluar otomatis. Ada di bawah situ ada sebuah tempayan yang besar dan di situ diikatkan yang disebut seperti ikat pinggang dengan isi tas airbag dia. Ketika dia jatuh, tempayan itu jatuh atau perselen yang dibilang itu pas bunga yang besar yang mahal itu jatuh, dia tidak akan pecah karena apa? Otomatis sebelum berbenturan ke lantai di situ langsung itu tas yang seperti ikat pinggang tas pinggang itu langsung terbuka dan itu airbagnya itu lepas sendiri, akhirnya itu pas bunga atau porselen itu keramik itu tidak pecah. Sama seperti itu dikatakan kalau harta rohani kami itu seperti dalam bejana tanah liat yang gampang pecah, tetapi Tuhan yang memeliharanya. Tuhan yang menjaganya. Tuhan yang memberikan kemampuan kepada Paulus, kepada hamba-hamba Tuhan untuk memberitakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kebangkitan Yesus memberikan semangat kepada mereka dan oleh karena itu dalam kehidupan kita diingatkan bagaimana kita mau memberitakan kalau kepada perempuan dikatakan dia tidak di sini lagi. Dang di kuburan ibe nama tei, pola bakena nama disi. Itu sebabnya bagi orang percaya terutama kita HKBP dikatakan bahwa ketika seseorang meninggal, rohnya kembali kepada Bapa, tidak lagi di situ. Makanya orang HKBP kalau ziarah tidak ngomong-ngomong lagi sama yang meninggal. Unang idok kona tong opung ngarohami, inong ngarohami tidak lagi di situ. Yang di situ hanyalah tulang belulangnya. Karena rohnya sudah kembali kepada Sang Pencipta. Dan pengharapan kita bahwa mereka yang sudah meninggal sudah kembali kepada Sang Pencipta. Lagu kita mengatakan masih paida ado na persea molodung sabe tuha sonangani. Tidak lagi di dunia ini. Dang robe nasida tutonga-tonga ningoluta itu yang disebut katakan oleh Daud. Ketika Daud kehilangan anaknya dari Batseba sebagai upah daripada dosanya yang mengambil Batseba dari Uria dengan yang disebut dengan rekayasa peperangan. Dikatakan bahwa bayi yang dikandung Batseba sebelumnya Salomo adalah harus mati. Dan di situ dikatakan, dan itu teologi orang percaya, itu teologi yang dianut oleh HKBP, bahwa orang yang sudah meninggal itu, dia tidak lagi datang kepadaku, tetapi aku yang akan datang menjumpai dia hanya dalam kehidupan yang kekal dan dipertimbang. Itu sebabnya dalam RPP kita itu jelas dikatakan bahwa RPP HKBP 1951 sudah mengatakan itu. Kalau bahasa Batak memang di bahasa Batak idokon bahwa ketika dengan RPP idokon disi ngololahi ta juara tu kuburan unang be martonatona. Kalau bahasa Indonesia martonatona artinya berpesan-pesan. Tetapi martonatona dalam hal istilah orang Batak itu bukan hanya sekedar berbicara.
berpesan, tetapi itu berbicara kepada arwah orang meninggal. Unang be marsuap ina, marsuap dalam orang Batak itu bukan hanya sekedar cuci muka. Tetapi marsuap itu adalah supaya jangan memutus hubungan dengan roh orang mati. Supaya roh orang mati itu jangan mengikuti dia pulang ke rumah. Itu dalam lingkup istilah Batak itu marsuap, cuci muka kalau bahasa Indonesia. Tetapi marsuap yang dilarang dalam kehidupan orang Batak sebelum kekristenan Allah, dia mempunyai hubungan dengan roh orang mati. Karena apa? Dikatakan hidup kita dengan orang mati sudah putus ketika dia selesai di dunia ini. Itu sebabnya dikatakan bahwa namangi hutma tuibana naniulana. Kepadanya ketika seseorang meninggal itu, dia akan sampai kepada penghakiman Tuhan dan semua perbuatannya selama hidup itulah yang menentukan dia masuk surga atau neraka. Tidak ada lagi yang bisa kita perbuat untuk orang-orang mati. Tang song kaporsian nyalakan mulak kepengna boilawi dokot tu huta adui tu huta na kurus nasida itu ngambil gelar haji untuk orang-orang yang sudah meninggal. Kang songon haporsian di Katolik na bodi pe makatai na mangulu dohot na mate dalam kehidupan bersama di dunia ini. AKBP mengatakan bahwa orang yang hidup dengan yang mati sudah putus hubungan di dunia ini, hanya bertemu dalam iman, dan itu akan bertemu ngobohi bawang tatap muka, yaitu dalam kehidupan yang kekal. Hidupan nagabi dokon mololau piaka boru-boru tubuh tu kuburan di dokon dang disi be ibana lau mahamu. Jangan kita dalam kehidupan kita ketika kebangkitan Kristus dikatakan di situ bahwa kematian itu tidak lagi akhir segala-galanya, tapi kehidupan yang kekal sudah disediakan, dan di situ dikatakan kepada kita jangan diam dalam kesedihan perpisahan kematian. Unang lalap di sitaonon persirangak kematian. Kalau kita harus menangis pada waktu kematian, tangisilah dirimu bahwa kita juga akan berakhir. Itu sebabnya dalam acara akhir tahun gereja, peringatan akan orang-orang meninggal, kita bukan dikatakan supaya kembali lagi berduka, tapi mengingatkan kita bagaimana kehidupan kita juga akan berakhir. Dunia bukan tempat yang kekal untuk kita, tapi dunia adalah persinggahan sementara, dan tempat yang kekal untuk kita adalah surga yang sudah disediakan oleh Yesus Kristus yang bangkit, yang kita rayakan hari ini kebangkitannya. Asa boha, asa bersemangat. Asa boha, asa berhatita, memberitakan kita berangkat untuk memberitakan pergilah. Dan dikatakan di situ Yesus mengatakan pergilah, dia akan mendahului kamu ke Galilea. Artinya Yesus tidak pernah membiarkan kita berjalan sendiri. Tapi dia selalu mendahului kita, selalu bersama-sama dengan kita. Itu sebabnya Yesus itu Tuhan menjadi manusia, supaya dia bersama-sama dengan kita dimanapun kita berada. Kita tidak perlu takut lagi. Tapi kita mempunyai pengharapan, kita mempunyai kekuatan. Bersama Tuhan kita akan jalani kehidupan kita. Dan dengan kehidupan yang diberikan Tuhan, kita mempersiapkan masa depan kehidupan kekal. Karena apa? Sebagaimana dikatakan tadi dalam epistel. Dikatakan di situ,
Dengan demi tidak tahu, marilah kita atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Dalam tradisi gereja mula-mula yang kita katakan itu adalah gereja mula-mula pada waktu itu, yaitu adalah gereja Katolik. Prosesi ibadah subuh itu, yaitu Paskah subuh, itu dimulai dengan pembacaan tentang penciptaan. Telah dibacakan penciptaan dunia ini, artinya kebangkitan Kristus adalah seperti merekreasi yang baru, di mana dunia yang baru diciptakan, kehidupan yang baru bagi orang-orang percaya dimulai dengan kebangkitan Yesus Kristus. Kemudian dikatakan di situ, dibacakan yaitu kitab Keluaran, di mana bahwa kebangkitan Kristus adalah proses keluarnya. Sama seperti umat Israel dibebaskan dari perbudakan Mesir, maka orang percaya dibebaskan dari perbudakan dosa. Kemudian dia dilanjutkan dengan ibadah cahaya, yaitu dengan menyalakan lilin. Baru dilanjutkan dengan baptisan, karena dengan kebangkitan Yesus Kristus maka kita ikut dibangkitkan. Dengan kematiannya kita ikut mati dalam manusia yang lama, tetapi dengan kebangkitannya kita ikut dalam kebangkitan hidup yang baru. Dan itu dilakukan dengan penuh sukacita. Dan satu yang dikatakan di situ adalah bahwa dengan ibadah buah-buah hijau Paskah subuh, dikatakan kepada kita, pergilah, lau mahamu, beritakanlah kepada saudara-saudaraku, beritakan pabuama. Apa yang mau kita beritakan? Bahwa Yesus sudah bangkit. Itu sebabnya salam Paskah itu nunga hehe Kristusi, dan orang akan menjawabnya dengan tutu nunga hehe ibana. Tetapi kebangkitan Kristus itu tidak akan berarti kalau kita tidak bangkit kembali, kalau kita tidak bersemangat dalam kehidupan kita. Kita bersemangat bukan karena kita semuanya memperoleh kelebihan yang lebih, bukan kemauan, tapi karena Kristus bersama-sama dengan kita dan kita sudah mempunyai pengharapan kehidupan yang kekal, sudah menanti orang-orang yang percaya kepada Dia. Oleh karena itu mari kita lakukan seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus, jangan ragu-ragu, karena kami tahu Allahu botohami, Tuhan yang membangkitkan Yesus itu juga akan membangkitkan kita bersama-sama dengan Yesus dan membawa kita bersama-sama dengan Yesus, menghadapkan kita bersama-sama kepada Dia, kepada dirinya. Artinya kita akan bertatap muka dengan Yesus dalam sorga ketika kita selesai dari dunia ini. Selamat Paskah subuh buah-buah hijau. Mari kita bersuka cita, nunga hehe Kristusi, tutu nunga hehe. Hehe mahita sian perngulutan, yang mungkin kita bangkit dari kehidupan kita yang suam-suam kuku. Kita bangkit daripada kehidupan kita, iman kita yang ragu-ragu, tetapi kita akan mengatakan Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat untuk kemuliaan Allah Bapa yang kita nyatakan dalam kehidupan kita melalui perkataan perbuatan kita. Selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terpujilah Engkau ya Tuhan, jika pada hari ini Engkau masih memberikan satu kesempatan kepada kami untuk bisa bersama-sama mengikuti Paskah subuh buah-buah hijau dalam gerejamu ini, dan juga di tengah-tengah rumah kami melalui live streaming, di mana pada saat ini Engkau telah membangunkan kami dari tidur kami, sehingga kami dapat merasakan
berkat pertolongan Tuhan, kasih Tuhan, kemenangan Tuhan melalui kebangkitan Yesus Kristus yang kami peringati pada hari ini. Ketika perempuan-perempuan menjauh dia Tuhan pergi ke kuburan untuk menyakiti tubuh Yesus, mereka lupa akan firman-Mu bahwa Engkau akan bangkit dan bukan dalam kuburan itu tempat yang mengikat Engkau. Dan pada waktu itu mereka bertemu dengan Engkau, bertemu dengan malaikat-Mu, dan mereka diingatkan bahwa Yesus yang sudah hidup tidak lagi tinggal di kuburan, tetapi dia akan mendahului murid-murid ke Galilea, sehingga setiap murid-murid Engkau panggil untuk memberitakan itu kepada saudara-saudaranya. Begitu juga pada saat ini ketika kami tidak merayakan buah-buah ijuk Paskah subuh lagi di kuburan, tapi di tengah-tengah rumah ibadah-Mu, sehingga kami bisa bersuka cita memuji memuliakan nama-Mu. Kami sorga, begitu juga pada saat ini ketika kami sudah hadir bersama-sama di gereja-Mu ini, ketika kami sudah mendengarkan firman-Mu, di mana firman mengatakan kebangkitan Yesus Kristus, kematian dan kebangkitan Yesus Kristus itu seperti yang termaktub dalam baptisan kami, bahwa kami ikut termaktub dalam kematian Yesus Kristus, yaitu manusia lama kami sudah mati dan dikuburkan, tetapi dengan kebangkitan Yesus Kristus kami juga terhisap dalam kebangkitan Yesus Kristus untuk hidup yang baru, dan Tuhan telah menyediakan kehidupan yang kekal bagi kami sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan, bagi orang-orang percaya kepada-Mu. Begitu juga pada saat ini Tuhan, dengan pasca kehidupan yang baru sudah dimulai, dan Engkau mengatakan kepada kami supaya kami pergi dan berbuah, menghasilkan buah, memberitakan kebangkitan-Mu kepada saudara-saudara kami, kepada orang-orang di sekitar kami. Mampukan kami ya Tuhan, berikan Roh Kudus-Mu supaya kami juga mampu untuk memberitakan itu kepada saudara-saudara kami, sehingga semakin banyak orang yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan Juru Selamat dunia ini yang telah berkorban untuk manusia berdosa, sehingga manusia diperdamaikan dengan Tuhan yang kudus, dan kami mempunyai kehidupan yang kekal. Bapa sorga, biarlah kami seperti Paulus ya Tuhan, dalam kehidupan kami menjadi orang-orang senantiasa percaya dan bersemangat untuk memberitakan firman-Mu, karena kami tahu Engkau yang membangkitkan Yesus Kristus, maka Engkau juga akan membangkitkan setiap orang percaya kepada-Mu dalam kebangkitan ya Tuhan. Bukan kematian menjadi akhir daripada kehidupan kami, tapi kehidupan kekal yang sudah Tuhan sediakan bagi orang-orang percaya. Bapa sorga, kami juga diajak supaya kami bangkit, bergerak, pergi dan melakukan berita Injil ya Tuhan dalam setiap gerak kehidupan kami, sehingga semua orang percaya kepada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berucap syukur. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 94 ayat 1 dan 2. Pada ayat 2 kita bangkit berdiri.
Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, pada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar dan tidak dapat layu, yang tersimpan di surga. sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Saya ingin mengenal Kristus untuk mengetahui kuasa kebangkitan dan partisipasinya dalam penderitaannya, menjadi seperti Dia dalam kematiannya. Ya, aku akan peroleh kebangkitan. Marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya. Ampuni juga telah, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat Paskah buat kita semuanya. Kristus sudah bangkit. Untuk anak-anak sekolah minggu, baik yang di rumah maupun yang di sini, gereja gara-gara pandemi COVID-19 tidak melaksanakan acara mencari telur Paskah, tetapi gereja juga menyediakan telur dan roti, itu sebagai tanda sukacita kita pada hari ini. Kenapa telur dibuat? Karena kebangkitan Kristus memberikan cikal bakal kehidupan yang baru untuk kita. Asa boy maraak kainata na para dehon snekta asay bagiema tu suder wasni uriata oras madita salutna. Jala tengok manoto kita masuk jam sia 30 dalam ibadah Paskah, perayaan Paskah. Sekolah minggu Mardala 2 secara live streaming